maaf videonya semrawut wong lulusan SMP. Jadi orang tidak terpelajar, jadi ngomongnya gelepotan, jadi maklumi. Tetapi saya kira Anda penonton lebih paham akan apa yang saya sampaikan ini ya, karena Anda adalah penonton yang sangat luar biasa ya. Yang kedua, ketika Anda mengawali ternak dengan beternak dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Komania, salam sejahtera untuk kita semua. Oke teman, alhamdulillah di siang hari ini kita masih diberi kesehatan yang tidak ternilai. Inilah nikmat Allah yang luar biasa. Oke, kali ini saya mau membahas pertanyaan teman. Mas, sebaiknya ternak dulu apa jualan dulu? Masalah perkutut, enaknya itu diawali dari jualan dulu atau ternak dulu. Nah, ini di sini saya mau membahas keunggulan dan kelemahannya ya. Langsung saja, yang pertama, jangan lupa nyalakan lonceng ya, subscribe, nyalakan lonceng supaya apa? Supaya channel ini terus berkembang, terus memberi motivasi kepada teman-teman dalam beternak perkutut ya. Karena saya pikir selama ini belum ada channel yang memotivasi sesama peternak ya. Mungkin kedepannya ada channel-channel baru, semoga saja teman-teman peternak lain yang mau berbagi pengalamannya sehingga bisa ditularkan ke peternak-peternak yang baru memulai karirnya sehingga tidak terjerumus dalam lembah hitam. Oke, langsung saja. Yang pertama yang saya bahas, berjualan dulu ya. Ini karena apa? Ini yang saya lakukan ketika saya mengawali peternakan saya. Kalau saya yang jelas anjurkan jualan dulu, karena intinya begini teman, ketika Anda itu berjualan dulu, merintis peternakan Anda akan mudah dalam menangani masalah ketika Anda sulit berjualan. Ketika tengkulak Anda tidak mau mengambil perkutut Anda sudah punya taktik, Anda sudah punya trik berjualan sendiri. Nah, di sini Anda tidak akan terlalu pusing, Anda akan sedikit santai karena Anda tahu kualitas Anda tahu kelemahan Anda, sehingga Anda akan dengan tidak mudah, Anda akan dengan santainya mengarungi masalah itu, menghadapi masalah itu ya. Jadi intinya kalau Anda ternak dulu itu, ketika Anda mengalami penjualan yang sulit, Anda akan tetap bertahan karena Anda tahu prinsip dagang, Anda tahu teori dagang. Tetapi kalau Anda beternak dulu, berjualan dulu baru beternak, ini yang saya amati di lapangan ya. Makanya nonton video saya sampai selesai biar gak separuh-separuh ilmunya, karena ilmu yang separuh itu mentah seperti batu bata, dibakar mateng gak mateng, mentah gak mentah. Ini jadinya abu, gak bisa kembali ke tanah, gak bisa buat bangunan. Itulah ciri-ciri orang yang belajar ilmu setengah-setengah. Lanjut, padu ini video ini ben didelok teko rampung. Enggak, memang ilmu seperti itu. Ketika Anda belajar berdagang dulu baru berternak, ini yang paling riskan yang saya amati adalah biasanya orang tersebut nggak jadi ternak, nyaman dengan jual belinya, nyaman dengan perdagangannya, entah dengan alasan apapun lah. Itu biasanya orang tersebut biasanya berdalih, wah sulit untuk mencapai peternakan yang besar, sulit. Kalau Anda dagang dulu ya, dagang dulu baru beternak, ataupun beternak sambil berdagang, ini memang sangat sulit. Karena apa? Mental peternak dengan mental berdagang itu beda. Nah, mental orang usaha, mental orang berusaha dan mental orang pedagang itu beda. Beda sekali. Bedanya gimana Mas? Bedanya orang berusaha, orang wira swasta, orang beternak, berkutut itu memikirkan bagaimana dia berkembang, bagaimana dia bisa jadi sorotan publik,
bagaimana dia bisa mencetak kualitas terbaik sehingga dia bisa bertahan dalam keadaan apapun. Tetapi kalau mental pedagang, yang penting dia tiap hari ada pemasukan, tiap hari dia bisa jualan. Beda lah ya, beda. Dia tidak memikirkan 5 tahun, 10 tahun ke depan. Pokoknya jualan laku selesai. Ini yang saya alami di peternakan saya. Mas, saya pedagang tidak seperti itu. Ini pengalaman saya. Ya, jadi saya tuh cerita pengalaman saya, bukan cerita pengalaman Anda. Kalau Anda punya pengalaman lain, ya monggo di-share di YouTube, dibagikan ke teman-teman, biar teman-teman tuh ada perbandingan. Oh, Han sana bilang begini. Oh, peternakan ini bilang begini. Jadi untuk perbandingan mereka, dan Anda yang menonton video ini, dan untuk perbandingan yang sana, jangan bingung. Pilih saja konten mana yang Anda yakini, pilih saja prinsip mana yang Anda yakini, jadikan pedoman. Selesai. Jadi semua orang, ya seperti saya, ada yang bilang saya mentor, tapi kita belajar sama-sama sebenarnya. Seperti saya mengutarakan apa yang saya katakan, ini juga punya dasar. Orang lain mengutarakan pengalamannya ataupun bercerita juga punya dasar. Anda sebagai penonton harus lebih pandai menyikapi itu semua. Jangan menyalahkan mereka, jangan menyalahkan siapa-siapa. Pelajari dengan baik, tekuni dengan seksama, amati, tiru, modifikasi. Selesai. Karena justru ada perbandingan itu, Anda bisa ambil jalan tengah yang terbaik mana, Anda top. Ya, itu saran saya bagi penonton channel saya. Ya, lanjut. Karena apa, teman? Ketika Anda berdagang dulu, Anda bisa lihat di lapangan lah ya. Anda bisa lihat di lapangan bagaimana mereka yang berdagang dulu. Sampai sekarang ternaknya bagaimana. Ya, ini saya tidak mengolok-olok pedagang A atau B, tapi ini sebagai analisis saja Anda ketika mau beternak. Nah, ini gambarannya seperti itu. Ya, gambarnya seperti yang saya bicarakan ini. Ketika Anda memulai beternak itu dari berdagang perkutut dulu. Ya, ini kelebihannya tadi, Anda akan mudah, ya tidak mudah, sedikit mudah dalam berjualan ketika mengalami masa seperti ini ya. Masa ini kan orang bingung berjualan kan gitu. Anda akan mudah dalam, sedikit mudah dalam berjualan. Ya, saya sendiri santai. Orang lain mungkin hari-hari ini di musim pandemi ini, di tahun 2021 ini bingung meradang ya, bingung jualan dan lain-lain. Banyak yang sedang, tapi saya biasa saja. Karena apa? Dulu saya di awal 2018 itu sudah menyiapkan masa-masa seperti ini. Ya, masa-masa seperti ini itu dari awal saya beternak 2018 itu sudah saya siapkan. Suatu saat ketika ada kendala seperti ini, aku harus ambil sikap seperti ini. Ketika ada kendala seperti ini, saya harus ambil sikap seperti ini. Jadi jauh-jauh hari sudah saya pikirkan. Ya, dan jauh-jauh hari saya sudah mengibarkan bendera. Seperti Anda lihat di bed di belakang saya ini saya buat ketika saya punya kandang 8 kotak. Bayangkan, saya punya 8 kotak. Saya sudah punya banner sebesar ini. 180 kali 1,5 meter kalau nggak salah. Banner yang saya buat sangat besar dengan kandang kapasitas yang sangat kecil. Yang jelas inilah jadi cemoohan orang-orang yang saya dipermainkan, saya diolok-olok, ternak macam apa, punya 8 kotak, punya banner sebesar itu. Tapi itu nggak masalah. Saya dibilangin mentor saya, Mas Budi SWA, tungguan 2-3 tahun lagi mereka sudah tidak bisa ngomong seperti itu. Dan alhamdulillah itu terjadi. Ya, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi gamblang ya. Yang saya bicarakan ini ketika Anda mengawali ternak Anda dengan cara berjualan dulu. Maaf videonya semrawut, wong lulusan SMP. Jadi orang tidak terpelajar, jadi ngomongnya gelepotan. Jadi maklumi. Tetapi saya kira Anda penonton lebih paham akan apa yang saya sampaikan ini ya, karena Anda adalah penonton yang sangat luar biasa. Ya. Yang kedua, ketika Anda mengawali ternak dengan beternak dulu, baru merintis dagang ya, jadi beternak santai-santai saja ya, santai-santai saja. Yang penting ternak Anda punya tengkulak. Nah, ini kelemahannya apa, teman?
Anda nggak terlalu mikir, yang jelas satu, Anda pokoknya ternak mana selesai kan itu. Ini yang kedua ya, jadi beternak dulu baru jualan. Anda tidak terlalu pusing karena apa? Anda punya tengkulak, Anda punya pembeli. Tetapi teman, ketika Anda mengalami masalah global seperti ini, perdagangan yang sangat sulit seperti ini, Anda akan kerepotan ya, Anda akan pusing. Jadi bedanya, kalau Anda terjualan dulu baru beternak, itu pusingnya di depan. Tetapi kalau Anda beternak dulu baru berjualan, pusingnya di belakang. Ya, paham ya? Ya, lanjut. Beternak dulu baru berjualan. Itu Anda awal-awalnya mudah, nggak mikir. Pokoknya es tuku selesai. Pokoknya ternak mana, yang penting mana, selesai ada pembeli. Telepon, pembeli datang. Tetapi ketika ada masalah seperti ini, Anda akan kebingungan. Tetapi Anda akan lebih bisa jadi penjual. Ya, kalau yang pertama Anda akan sulit melangkah jadi peternak karena Anda penjual tadi. Tapi kalau yang kedua, Anda akan lebih mudah melangkah ke jadi penjual, dari peternak ke penjual. Ini langkahnya akan lebih mudah daripada yang pertama. Karena apa? Ada unsur keterpaksaan. Ya, Anda harus terpaksa belajar berjualan. Anda mau tidak mau digodok untuk bisa berjualan. Karena apa? Anda punya dagangan. Ya, Anda punya dagangan. Disinilah perbedaannya ya. Jadi kalau nomor satu tadi, Anda akan sangat kesulitan, betul-betul sangat kesulitan, karena Anda di zona nyaman. Ya, Anda di zona nyaman sebagai penjual. Ini akan melangkah jadi peternak ini sangat sulit, betul saya alami. Nah, tetapi kalau Anda beternak dulu, awalnya mudah, tapi melangkahnya ke seorang penjual ini akan lebih mudah lagi. Tapi mumet, cuma mumet saja kan itu. Mumet bukan berarti seperti yang pertama ya. Mumetnya dalam arti perdagangan penjualan. Nah, penjualan ini bisa terjadi teman, kalau Anda membangun karakter Anda dari awal Anda beternak. Saya dari 2018 itu sudah mengibarkan bendera sebagai Blantik Perkutut. Anda bisa cek di Facebook saya, di awal 2018 saya punya topi tulisannya Blantik Perkutut Ngawi. Itu saya cetak di, kalau nggak salah di akhir 2018, kalau nggak salah, tapi saya lupa. Intinya itu saya cetak, saya mengabarkan kepada seluruh pecinta perkutut lokal se-Nusantara bahwa saya ini Blantik Kutut dari Ngawi. Dan akhirnya dengan izin Allah SWT, di hari ini nggak semua tapi banyak orang yang mengenal bendera saya sebagai Handuk Farm Ngawi, peternak perkutut warna ya. Jadi langkah saya sebagai penjual ini tidak langsung jadi penjual teman. Banyak masalah yang saya alami ya, banyak sekali masalah yang saya alami. Dan itu mungkin bagi Anda yang bilang, ah Mas Dan itu punya gaji enak, Mas Dan itu gini-gini tinggal pengembangan enak. Ya mungkin Anda tidak mengalami itu. Kalau Anda jadi saya, belum tentu Anda mampu juga ya. Intinya kita harus bersyukur dengan apa yang kita punya, jangan mengeluh, karena Allah itu tetap adil, maha adil ya. Nggak mungkin Allah itu tidak memberi kelebihan dalam suatu kekurangan. Kita harus yakin itu ya. Dulu saya juga terpuruk, dulu juga saya dari nol. Video ini tidak saya edit, jadi kalau ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Salam mingkutut, sopoy patut.